Persiapan balapan World Superbike sudah dekat. Rencananya besok Jokowi datang ke Nusa Tenggara Barat untuk membuka ajang motor bergengsi kelas dunia itu. Tiket dikabarkan sudah habis, persiapan juga sudah mendekati finish, motor-motor juga sudah datang. Bahkan ada kabar terbaru, bos Ducati ngamuk karena ada panitia lokal yang norak buka-buka bungkus motor Ducati yang akan dibuat balapan. Sirkuit Mandalika dipersiapkan sejak tahun 2018. Jadi pembangunannya dan persiapan balapnya memakan waktu 3 tahun supaya semuanya sesuai dengan aturan internasional. Persiapan sirkuit ini sangat serius karena ini berhubungan dengan wajah Indonesia di mata dunia. Kita juga nggak mau dong dianggap tidak profesional dalam penyelenggaraan balapan internasional. Dan persiapan itu sangat matang dan sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Beda banget dengan sirkuit Formula E yang sampai sekarang masih goib, belum diketahui keberadaannya. Tempatnya aja belum tahu, terus kapan mau bangunnya? Padahal balapan Formula E disepakati di bulan Juni 2022. Itu berarti sisa waktu tinggal 7 bulan lagi. Dan ini waktu yang sangat pendek untuk persiapan sebuah balapan internasional. Tempat belum ditentukan, berarti pembangunan juga belum jalan. Yang berarti juga sponsor belum bisa ikutan. Pemprov DKI masih bingung dengan situasi yang sekarang. Apalagi mereka juga sudah bolak-balik dipanggil KPK dan mulai diawasi gerak-geriknya. Menurut Wagub DKI yang bilang banjir bisa diatasi dengan doa itu. Penentuan sirkuit hanya bisa dilakukan oleh panitia balap Formula E. Panitia Formula E sebelumnya dikabarkan mau datang pertengahan Oktober, tetapi mereka nggak jadi. Dan rencananya pertengahan November ini mereka mau datang untuk melihat lokasi mana yang disediakan oleh Pemprov DKI. Memang di mana sih rencana lokasinya? Rencana awalnya Pemprov DKI mau balapan Formula E itu ada di sekitaran Monas. Kan keren tuh kalau balapan di sekitar Monas di tengah jantung ibu kota Jakarta. Dan masyarakat tinggal datang berbondong-bondong nontonnya. Termasuk alumni 212 yang biasanya datang dengan jutaan manusia dan jin-jinnya. Tapi yang bodohnya, yang tidak diperhitungkan oleh Pemprov DKI Jakarta, bahwa seputaran Monas itu bukan milik Pemprov DKI, tetapi milik pemerintah pusat. Sertifikat sebesar 73 hektar di Monas itu milik Kementerian Sekretariat Negara. Dan Monas itu masuk dalam cagar budaya yang butuh penanganan khusus. Jadi izinnya itu benar-benar nggak gampang. Dan benar saja, DKI nggak dapat izin dari pemerintah pusat karena takutnya penonton nanti malah merusak Monas. Ini yang nggak diperhitungkan oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia kira Monas milik Pemprov DKI dan karena kurang wawasan, akhirnya dia gagal memanfaatkan Monas sebagai panggung dia untuk menaikkan elektabilitasnya menuju Pilpres 2024. Malah Anies dicaci maki oleh netizen karena dia seenaknya menebang pohon-pohon di Monas untuk ambisi pribadinya. Gagal dapat izin dan simpati masyarakat, Anies putar otak lagi gimana cara bisa selenggarakan Formula E dan tetap menjadi perhatian. Alternatif kedua, pakai Gelora Bung Karno. GBK ini juga seksi loh, ada di tengah kota Jakarta. Cuman saya juga nggak paham. Emang balapan Formula E ini mau ditaruh di mana ya? Apa cukup sih jalan di Gelora Bung Karno dijadikan sirkuit balapan mobil? Pengelola GBK sih dikabarkan sudah membuka diri kalau Anies mau jadiin GBK sebagai tempat balapan. Tapi Anies gak mau kejebak 2 kali. Dia tahu awalnya bisa saja disetujui. Pas dia masuk, reaksi netizen pasti luar biasa menolak. Dan usut punya usut, ternyata GBK ini juga milik pemerintah pusat atas nama Kementerian Sekretariat Negara yang juga pemilik Monas itu. Wah, bisa-bisa ditolak 2 kali, malunya itu loh.
Penolakan 2 kali dari pemerintah pusat bisa membuat reaksi netizen jadi negatif ke Anies. Dan ini bahaya. Suaranya bisa turun di Pilpres 2024. Jadi Pemprov DKI merasa lebih baik cari alternatif lain lah daripada di GBK. Dan tidak jadinya Formula E terselenggara di tengah kota Jakarta membuat polisi pun lega. Bayangkan kemacetan yang terjadi di Jakarta bakalan luar biasa karena polisi harus merancang ulang pengalihan lalu lintas. Dan yang pasti netizen yang ada di jalan pasti akan kembali memaki-maki. Terus di mana dong? Nah, ini masalahnya. Waktu terus bergerak sedangkan lokasi di mananya aja belum dapat. Tinggal 7 bulan lagi, waktunya sedikit sekali. Ada beberapa sih alternatif yang memang lokasi itu milik Pemprov DKI Jakarta sendiri. Di Pulau Reklamasi, di Ancol, dan beberapa tempat di Jakarta Utara. Masalahnya lokasi itu jauh dari pusat kota dan pemandangannya nggak indah. Yang ditakutkan lagi adalah penonton tidak akan datang ke sana karena lokasinya yang terlalu jauh dan tidak menarik untuk ditonton. Wah, bisa bangkrut Pemprov DKI. Udah habis ratusan miliar rupiah yang nontonnya dikit. Belum lagi memang balapan Formula E ini memang disiapkan untuk panggung Anies Baswedan untuk menaikkan survei namanya menuju Pilpres 2024. Kalau yang nonton dikit terus buat apa Formula E? Lokasi di mana sirkuit Formula E ini memang masih misteri. Menentukan di mana lokasi sebuah sirkuit itu memang butuh banyak faktor, bukan cuman faktor balapan saja. Jadi makin pusing kan penyelenggara Formula E? Saya sih bisa sedikit kasih saran ya, di mana bagusnya lokasi balapan itu diselenggarakan. Karena dulu pendukung Anies Baswedan suka bawa ayat dan mayat untuk memenangkan pemilihan dan suka bawa-bawa agama dalam aturan pemerintahan, bahkan Anies disebut gubernur soleh karena bisa mengatur banjir datang hanya pada saat liburan. Gimana kalau lokasi Formula E diadakan di surga saja? Di sana tempat yang didambakan, bahkan setiap penonton lelaki kabarnya akan didampingi 72 bidadari ketika nonton balapan. Usul yang menarik kan? Cemana? Bisa dipikirkan? Udahlah, usul ini gratis, nggak bayar. Saya temani mikir sambil seruput cangkir kopi yang sudah dingin dari tadi. Seruput dulu kopinya. Gaspol.